Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malihatun Nairoh dari PMTK Wonogiri, Bojonegoro. Di sini saya akan menerangkan tentang algebra abstrak materi subgrup, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, Bapak Ismanto SSI MPD. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal. Diberikan Z8 terhadap penjumlahan, tentukan semua subgrupnya. Langkah pertama akan dibuktikan Z8 terhadap penjumlahan merupakan suatu grup. Pembuktian ini kita gunakan dengan metode Cayley. Bisa diperhatikan pada tabelnya, anggota Z8 kita jumlahkan dengan anggota Z8 pula, didapat hasilnya yang di tengah-tengah itu. Pada tabel tersebut, 1 plus 7 hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena 1 plus 7 yaitu 8, 8 sisa 0 jika dibagi dengan 8 atau tidak bersisa. Demikian pula 2 plus 6, 3 plus 5, dan 4 plus 4. Untuk membuktikan bahwa Z8 termasuk suatu grup, maka Z8 harus memenuhi 5 aksioma. Aksioma yang pertama akan dibuktikan bahwa Z8 bukan merupakan himpunan kosong. Bisa dilihat kembali tabel Cayley sebelumnya. Ya, jelas Z8 bukan himpunan kosong karena terdapat 0 elemen Z8. Lalu aksioma kedua akan dibuktikan bahwa Z8 bersifat tertutup. Bisa dilihat kembali pada tabelnya. Ya, anggota-anggota dari hasil jumlahnya Z8 itu menghasilkan Z8 pula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Z8 bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Lalu aksioma ketiga akan dibuktikan bahwa Z8 bersifat asosiatif. Langkah pertama, kita buktikan dulu secara umum. Kita ambil A, B, C elemen dari Z8. Maka dalam kurung A mod 8 plus B mod 8 plus C mod 8 sama dengan dalam kurung A plus B mod 8 plus C mod 8 sama dengan dalam kurung A plus B plus C mod 8. Berdasarkan sifat asosiatif bilangan bulat, maka bisa ditulis A plus dalam kurung B plus C mod 8. Sehingga jika diuraikan sama dengan A mod 8 plus dalam kurung B mod 8 plus C mod 8. Nah, ini menunjukkan bahwa Z8 bersifat asosiatif. Lalu yang kedua, kita buktikan dengan counter example. Dalam kurung 1 plus 5 plus 2 sama dengan 6 plus 2 sama dengan 0. Dan 1 plus dalam kurung 5 plus 2 sama dengan 1 plus 7 sama dengan 0. Karena hasilnya sama-sama 0, maka Z8 bersifat asosiatif. Aksioma keempat akan ditunjukkan bahwa Z8 mempunyai elemen identitas. Karena untuk sebarang A elemen Z8 berlaku 0 plus A sama dengan A sama dengan A plus 0, ini menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas dari Z8. Aksioma terakhir, yaitu kelima, akan dibuktikan bahwa setiap himpunan dari Z8 mempunyai inverse. Kita lihat pada tabel Cayley sebelumnya. Nah, kita lihat angka mana yang menghasilkan elemen identitas, atau angka mana yang menghasilkan 0. Dapat diperhatikan, sudah saya tandai angka 0-nya. Nah, di sana terdapat 0 plus 0 sama dengan 0, sehingga inverse-nya 0 adalah dirinya sendiri. Terdapat pula 1 plus 7 hasilnya 0, sehingga inverse 1 sama dengan 7, dan inverse 7 sama dengan 1. Lalu 2 plus 6, jadi inverse 2 sama dengan 6, dan inverse 6 sama dengan 2. Lalu 3 plus 5, sehingga inverse 3 sama dengan 5, inverse 5 sama dengan 3. Lalu 4 plus 4, inverse 4 adalah dirinya sendiri. Karena setiap elemen Z8 mempunyai inverse dan aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5 terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Z8 terhadap penjumlahan merupakan suatu grup.
Langkah kedua yaitu menentukan subgrup. Ambil A himpunan Z8 di mana A itu anggotanya adalah 0, akan ditunjukkan apakah A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabelnya. Nah, kita jumlahkan 0 dengan inversnya 0. Maka 0 plus 0 menghasilkan 0. Nah, karena A bukan himpunan kosong ya, karena ada anggotanya yaitu 0, dan 0 plus 0 atau A dijumlahkan dengan inverse A menghasilkan A, maka himpunan A merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Yang kedua, ambil B himpunan Z8 di mana B itu anggotanya 0 dan 4, akan ditunjukkan apakah B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabelnya, kita jumlahkan 0 dan 4 dengan inversenya. Inversenya 0 itu adalah 0 dan inversenya 4 adalah 4. Karena B bukan himpunan kosong, karena terdapat 0 elemen B dan B dijumlahkan dengan inverse B menghasilkan anggota B, maka B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Yang ketiga, ambil C himpunan Z8 di mana C anggotanya adalah 0, 2, 6, 4. Selanjutnya ditunjukkan apakah C terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Kita jumlahkan 0, 2, 6, 4 dengan inversenya yaitu 0, 6, 2, 4. Nah, karena C bukan himpunan kosong, karena terdapat 0 elemen C dan C dijumlahkan dengan inverse C menghasilkan anggota C, maka C terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Yang keempat, ambil D himpunan Z8 di mana D itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu akan ditunjukkan apakah D terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Kita jumlahkan D dengan inverse-nya. Bisa dilihat. Nah, kita perhatikan anggota-anggotanya itu kan anggota dari D plus inverse D itu sama dengan D. Ya, dan juga D bukan himpunan kosong. Maka dari itu, D terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Lalu yang terakhir kita ambil E himpunan Z8 di mana E itu anggotanya adalah 4. Nah, akan ditunjukkan apakah E terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8. Perhatikan tabelnya, kita jumlahkan 4 dengan inverse-nya menghasilkan 0. Nah, walaupun E bukan himpunan kosong, tetapi inverse E ditambah E tidak menghasilkan anggota E, sehingga E terhadap penjumlahan bukan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.